Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan yang untuk baru pertama nonton di channel ini, gua ucapin welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru yang ada di channel ini. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita gaskan videonya. Jadi pada awal tahun 90-an, pasar Indonesia diperkenalkan pada sosok Mazda 323 Astina, sedan 4 pintu yang juga diperkenalkan sebagai 323F di Eropa ataupun Familia Astina di market domestik Jepang. Mobil ini punya keistimewaan tersendiri yang langsung bisa disaksikan pada tampilannya. Tak seperti mobil yang dijajakan di Indonesia pada saat itu, Astina tampil dengan lampu pop-up alias lampu utama yang tersembunyi. Wujud lampunya baru akan tampak ketika mobil ini dinyalakan lampu utamanya. Lampu yang disembunyikan ini mampu memberikan tampilan yang clean dan rapi yang menjadi tren pada saat itu. Namun sebenarnya upaya untuk menyembunyikan lampu ini sudah ada sejak era tahun 30-an. Di mana debut pertamanya terdapat pada sosok Cord 810 yang dipamerkan pada New York Auto Show November 1935. Tampilan mobil bikinan Auburn Automobile Company yang bermarkas di Indiana, Amerika ini cukup mencolok dengan tampilan lampu yang menjadikan tampilannya cukup beda dengan mobil pada zamannya. Sayangnya, selang beberapa lama setelah penampilan perdananya, pabrikan Cord mengalami kebangkrutan dan tutup pada Desember 1937. Namun demikian, Cord berhasil menanamkan visi baru dari desain mobil yang dimana lampu pop-up ini merupakan salah satu tren pada masa itu. Daya tarik pop-up pun menyeberang ke Eropa. Alfa Romeo menguntit di belakangnya dengan menampilkan versi custom dari Alfa Romeo 8C 1936. Hanya saja pabrikan Italia ini hanya memproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam mengoperasikan lampu ini, baik Cord maupun Alfa Romeo menggunakan engkol dan kabel khusus yang ditempatkan pada dashboard. Jadi lampu tidak secara otomatis nongol saat nyala dan harus diengkol terlebih dahulu. Kemudian General Motor pun membuat terobosan dengan memperkenalkan lampu tersembunyi yang digerakkan dengan penggerak mekanis. Model ini muncul pada mobil konsep baik E-Coupe. Selanjutnya muncul pada konsep GM lainnya yaitu Buick LeSabre 1951. Sama seperti E-Coupe, LeSabre tidak pernah masuk ke lini produksi dan hanya berfungsi sebagai mobil eksperimental saja. Baru pada tahun 1962, Lotus Elan hadir sebagai pengguna lampu yang kemudian disebut pop-up ini dalam bentuk produksi massal. Tak selang lama, Chevrolet Convair C2 hadir dengan ciri lampu tersembunyi juga. Mulailah suatu era bahwa model lampu ini merupakan salah satu elemen yang biasa ditemui pada mobil sport. Demam lampu pop-up pun melanda industri otomotif mulai era 60-an, termasuk Jepang yang diwakili Toyota dengan GT2000 yang hadir pada tahun 1965. Chrysler Group pun menampilkan Dodge Challenger yang juga mengadopsi model lampu ini pada tahun 1966. Tren pada mobil sport pun bergulir pada model-model Eropa seperti Lancia Stratos dan lain sebagainya. Selanjutnya penggunaan lampu pop-up pun meluas pada jenis mobil mewah seperti yang dipakai oleh Cadillac Eldorado generasi 7 pada tahun 1967. Disusul Lincoln Continental generasi 4 di tahun 1970. Masuk tahun 80-an merupakan era kejayaan lampu pop-up. Hampir semua pabrikan Jepang punya produk dengan lampu ini. Sebut saja mobil tahu yaitu Toyota Air 86, Sprinter, Trueno, Honda Prelude, Mazda RX-7, Mazda Miata, dan lain sebagainya. Masuk era 2000-an menjadi era suram bagi pop-up. Jenis lampu ini mulai ditinggalkan karena cukup mengganggu aerodinamika dan butuh perawatan rutin yang khusus. Terakhir, eksistensi lampu pop-up ini kian habis karena tersandung masalah undang-undang, masalah safety yang menjadi pembungkam keberadaannya. Jenis lampu ini dianggap lebih membahayakan pada saat terjadi tabrakan
karena punya komponen bergerak yang lebih rawan lepas, dan lebih dari itu penyebab ancaman cedera yang lebih besar pada pejalan kaki. Lampu depan pop-up terakhir kali muncul pada mobil produksi di tahun 2004 ketika Lotus Esprit dan Chevrolet Conrad mengakhiri produksinya. Tapi menurut gua lampu pop-up ini memang keren banget, dan mobil favorit gua adalah Mazda MX-5. Kalau kalian mobil favoritnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya lampu pop-up ini bukan berarti nggak boleh lagi ada di zaman sekarang ya. Cuma regulasi serta undang-undang harus sesuai. Jadi misalnya nanti ada pabrikan otomotif yang pengen buat lampu pop-up lagi, ya nggak masalah, asal bisa ngikutin peraturan yang ada. Nah, sekarang udah pada tahu kan kenapa lampu pop-up udah nggak diterapin di mobil sekarang. Oke, dan segitu aja video dari gua. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat kalian. Jika ada kesalahan di video gua, kalian bisa bantu dengan revisi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.